5 pemain bola yang sukses setelah ganti posisi. Bahkan mungkin kita tidak akan mengenal mereka jika mereka dulu tidak mau berubah. Pertama, karena harus bersaing dengan 40 striker, Casemiro terpaksa berbohong dan mengaku sebagai gelandang tengah. Namun siapa sangka kebohongan itu membuat dirinya semakin sukses. Kedua, berawal dari coba-coba, Thibaut Courtois malah melupakan posisinya dari bek kiri menjadi seorang kiper. Dan karena hal itu, kini kita bisa menyaksikan aksi kiper terbaik di dunia. Ketiga, jika tidak mengalami cedera bahu, mungkin Puyol yang kita kenal sekarang bukanlah seorang bek, melainkan seorang kiper. Keempat, karena mendapatkan saran dari Johan Cruyff, posisi Pep Guardiola bergeser dari sayap kanan menjadi gelandang bertahan. Kelima, sudah nyaman berposisi sebagai bek kiri, Gareth Bale mencoba berubah dan lebih maju ke depan. Dan karena posisi barunya itu, Bale berhasil mencetak gol ke gawang Loris Karius. Florentino Perez punya cara cerdik untuk merekrut Kylian Mbappe ke Real Madrid. Kylian Mbappe sudah menjadi incaran Real Madrid sejak 2017 yang lalu ketika dirinya masih bermain untuk AS Monaco. Namun waktu itu Mbappe dibajak oleh PSG. Barulah pada tahun 2022 Perez mengajukan tawaran resmi ke PSG senilai 2,8 triliun rupiah. Namun waktu itu PSG menolak Real Madrid dan justru memperpanjang kontrak Mbappe sampai 2 tahun. Merasa kesal dengan sikap PSG, Real Madrid tak lagi mengirim tawaran ke PSG tentang Mbappe. Tapi di belakang PSG, selama setahun ini Perez menjalin komunikasi dengan Kylian Mbappe. Akhirnya transfer besar tersebut rampung pada 3 Juni 2024 di mana Perez mendatangkan Mbappe secara gratis dari PSG. Florentino Perez membuat PSG menyesal telah menolak 2,8 triliun dari Real Madrid pada tahun 2022 yang lalu. Inilah kemampuan khusus paling menonjol di setiap negara soal sepak bola. Jika berbicara mengenai speed, Prancis juaranya. Mereka tak pernah kehabisan bakat pemain cepat. Mulai dari Thierry Henry, Mbappe, Dembele hingga Franck Ribéry pernah ada di sana. Sedangkan soal keindahan dribbling dan skill, Brazil ahlinya. Sebut saja Ronaldo, Ronaldinho, Robinho, Neymar hingga Vinicius punya kemampuan dribbling yang memanjakan mata. Berbicara soal passing, Spanyol adalah masternya. Mulai dari Xavi, Iniesta, Sergio Busquets, Fabregas hingga sosok Xabi Alonso adalah para pemain dengan passing kelas kakap. Soal bertahan, Italia rajanya. Mulai dari Baresi, Maldini, Chiellini dan Cannavaro adalah contohnya. Sedangkan soal penembak jitu adalah milik Inggris. Pemain seperti David Beckham, Paul Scholes, Gerrard, Lampard dan Rooney adalah ahlinya. Kalau soal kiper, Jerman tiada habisnya. Mulai dari zaman Trotman, Oliver Kahn, Lehmann hingga Manuel Neuer, semuanya adalah yang terbaik di bawah Mister. 3 pemain Real Madrid yang kemudian menjadi pelatih Real Madrid. Pertama, Santiago Solari yang akan menjadi pelatih utama Real Madrid. Nasib Solari tidak bertahan lama. Ia dipecat pada Maret 2019 karena terus mendapatkan hasil yang buruk. Sebagai pemain, Solari adalah bagian dari kesuksesan Real Madrid di era Raul Gonzalez. Kedua, Zinedine Zidane. Sukses sebagai pemain, Zidane juga sukses sebagai pelatih Real. Ia ditunjuk menggantikan Rafael Benitez. Ia sukses membawa kejayaan bagi Real Madrid dengan hat-trick UCL dari musim pertamanya hingga tahun 2018. Ketiga, Alfredo Di Stefano. Ia merupakan salah satu legenda besar Real Madrid. Ia sukses memenangkan 6 gelar Liga Champions. Di Stefano ternyata juga pernah melatih Real Madrid. Namun sayang dia tidak begitu sukses. Ia hanya dapat membawa 1 gelar Piala Super Spanyol 1990 sebagai pelatih Real Madrid. Negara-negara penguasa ASEAN seperti Thailand dan Vietnam pernah merasakan bagaimana akarnya bermain di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Negara penguasa ASEAN seperti Thailand pernah merasakan bagaimana rasanya bermain di ronde 3 pada 2018 yang lalu. Thailand adalah negara kuat di ASEAN, namun mereka ciut ketika dihadapkan dengan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Dan di 2024 Indonesia maju sebagai satu-satunya wakil ASEAN di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia akan menjalani laga yang sebenarnya. Mereka bisa saja melawan Jepang, Korea, Irak, Iran, Australia dan masih banyak negara kuat lainnya. Akankah Indonesia bisa menghadapi tantangan yang sudah ada di hadapan mereka ini? Tulis di kolom komentar. Edisi Euro 2024 yang akan dihelat di Jerman akan jadi edisi Euro yang penuh perpisahan. Terdapat banyak sekali pemain bintang yang akan pensiun setelah memainkan edisi Euro terakhirnya. Pemain-pemain Jerman seperti Manuel Neuer, Thomas Müller dan Toni Kroos yang akan membantu Jerman meraih juara di rumah sendiri. Di Kroasia ada Luka Modric yang ingin membawa pulang trofi pertama untuk negaranya. Lalu di Prancis ada Olivier Giroud yang ingin membawa kemenangan bagi Prancis di Euro terakhirnya. Di Portugal ada Cristiano Ronaldo, Rui Patricio
dan Pepe yang ingin kembali membawa pulang Euro untuk yang kedua kalinya setelah terakhir meraihnya pada 2016 yang lalu. Inilah prediksi Jose Mourinho tentang siapa pemenang Ballon d'Or 2024. The Special One memprediksi pemenang Ballon d'Or 2024 adalah pemain asal Brazil yang sekarang bermain untuk Real Madrid. Siapa lagi kalau bukan Vinicius Junior. Musim ini, Vini berhasil mencetak 11 assist dan 24 gol dari 39 penampilannya. Vini juga berhasil membantu Real Madrid merengkuh trofi Liga Champions yang ke-15 mereka. Bahkan Vini mencetak 1 gol di final Liga Champions melawan Dortmund tersebut. Selain Vini, Jose Mourinho juga menjagokan Kylian Mbappe dan Jude Bellingham sebagai pemenang bola emas tahun 2024. Siapa yang tidak kenal dengan mantan bek veteran Real Madrid Sergio Ramos? Gaya bertahan yang pintar dan mampu mengacaukan konsentrasi lawan. Ramos sudah selayaknya dimasukkan ke dalam daftar bek terbaik sepanjang masa. Selain pencapaiannya di La Liga dan Liga Champions, ia juga telah menciptakan rekornya sendiri. Dikutip dari Goal.com, dia telah mencetak lebih dari 100 gol dalam karirnya, dan yang mana menjadikannya salah satu bek dengan jumlah gol tertinggi di olahraga ini. Inilah bek yang tak pernah mendapatkan kartu merah. Menjadi seorang bek di sepak bola mungkin sangatlah akrab dengan namanya kartu merah. Bek-bek hebat seperti Sergio Ramos, Pepe, bahkan Gerard Pique pun pernah diusir dari lapangan. Tapi Philipp Lahm tak pernah merasakan hal tersebut. Bahkan ia memenangkan Piala Dunia dan Treble Winner dengan tak pernah diberi kartu merah. Tackle Lahm sangatlah bersih. Bahkan sepanjang karir Philipp Lahm tak pernah merasakan yang namanya kartu merah. Inilah prediksi starter skuad Portugal dalam melakoni laga melawan Republik Ceko. Timnas Portugal akan berhadapan dengan Timnas Ceko dalam laga partai pembuka Grup F Euro 2024. Besar kemungkinan skuad Selecao mempercayakan Diego Costa sebagai penjaga gawang dan menduetkan Ruben Dias dan senior Pepe di postur bek tengah. Sedangkan di kiri diisi oleh Nuno Mendes dan Cancelo di kanan. Di posisi gelandang, Portugal kemungkinan besar memainkan Joao Palhinha sebagai gelandang bertahan dan menduetkan Bruno dan Vitinha dalam formasi 4-3-3. Sedangkan di sayap kiri, Portugal mempercayakan Rafael Leao dan Bernardo Silva di sisi kanan dan Cristiano Ronaldo sebagai penyerang tengah. Inilah misi terakhir Ronaldo dan Pepe di timnas Portugal. Dalam sebuah wawancara, Pepe bercerita, "Sesampainya saya di Slovenia, saya dan Ronaldo duduk di ruang khusus milik hotel sambil memakan beberapa makanan." Lalu Pepe bertanya kepada Ronaldo, "Cristiano, ternyata Anda sudah mengkerut," ucap Pepe sambil tertawa. Lalu Ronaldo menjawab, "Ya, hanya kita berdua yang masih tersisa dan masih menggunakan seragam negara ini," jawab Ronaldo. Lalu Pepe kembali bertanya, "Cristiano, apakah kita akan sampai ke Piala Dunia 2026? Ronaldo lalu menjawab, "Tentu, kita akan sampai ke Piala Dunia 2026 dan itu adalah misi terakhir kita untuk timnas Portugal dan saya membayangkan hari terakhir kita di atas lapangan," ucap Ronaldo. Lalu Pepe berkata kepada Ronaldo, "Saya akan selesai jika Anda juga selesai." Lalu Ronaldo memeluk Pepe dengan haru dan Pepe tak bisa membendung air matanya.